Rebic segera pulih, Milan sambut interpreter terbaik sistem Pioli. AC Milan akan segera menyambut kembali Ante Rebic setelah absen panjang dan ia akan menjadi elemen taktik penting untuk sistem Stefano Pioli. Milan News menyorot bagaimana Rebic telah menepi sejak awal November lalu dan Rossoneri benar-benar terbiasa memanfaatkan kemampuan serba bisanya, mengingat mereka cenderung kesulitan menjaga pemain-pemain di sayap kiri dan area penyerang tengah tetap fit. Sehingga ia akan menjadi wild card di lini serang yang paling sering diandalkan Pioli jelang akhir tahun. Masih terlalu awal untuk mengatakan dengan pasti apakah pemain internasional Kroasia tersebut akan pulih tepat waktu pada pertandingan krusial melawan AS Roma pekan depan, namun tak lama lagi ia memang akan kembali merumput di lapangan. Chemistry yang ia miliki dengan pemain lain membuat sistem 4-2-3-1 Pioli di Milan menjadi lebih efektif lagi ketimbang saat ia absen. Tentu saja, winger 28 tahun tersebut bakal memerlukan waktu untuk kembali menemukan kondisi atletis dan level kebugaran terbaiknya setelah absen cukup lama. Namun pada akhirnya Rossoneri benar-benar merindukannya dan kebahagiaan pun mewarnai momen kembalinya ke lapangan. Awal musim ini, Rebic tampil begitu fantastis saat dimainkan sebagai starter di tengah absennya Zlatan Ibrahimovic dan Oliver Giroud akibat cedera. Pun demikian ketika menjadi alternatif Rafael Leao dan Milan benar-benar kehilangan sosoknya dengan klub cukup kesulitan di lini serang saat ia absen. Frankesi bakal turun kasta jika memilih pergi dari AC Milan. Gelandang asal Pantai Gading Frankesi dinilai bakal turun kasta jika memilih pergi dari AC Milan. Pemain AC Milan Frankesi tampak siap untuk hengkang dengan status bebas transfer. Kontrak Frankesi di AC Milan bakal berakhir pada Juni 2022. Negosiasi antara AC Milan dan agen Frankesi lebih banyak menemui kegagalan. Rossoneri telah berupaya untuk menambah masa bakti Kessie dalam 1 tahun terakhir. Upaya AC Milan berhalangan oleh tuntutan gaji dari pemain yang berposisi sebagai gelandang tengah tersebut. Kessie menuntut upah senilai 8 juta euro sekitar 129 miliar per tahun sebagai bentuk apresiasi atas penampilan dan jerih payahnya selama membela Milan. Namun, Milan hanya sanggup menawari Kessie bayaran dengan nominal 6 juta euro atau sekitar 97 miliar per musim. Seiring semakin dekatnya bursa transfer musim dingin 2022, Kessie diperbolehkan untuk bernegosiasi dengan klub lain. Kessie diperkenankan untuk mengadakan perjanjian prakontak dengan klub-klub menginginkan jasanya. Sejauh ini 2 klub Liga Inggris Tottenham Hotspur dan Manchester United menjadi yang terdepan untuk mengamankan tanda tangan pemain berusia 25 tahun tersebut. Tottenham Hotspur dan Manchester United melirik Kessie sebagai tambahan tenaga yang ideal untuk memperkuat lini tengah mereka. Seputar masa depan Kessie rupanya mendapat perhatian dari ex-gelandang Milan Massimo Ambrosini. Massimo Ambrosini yang sukses mengantarkan Rossoneri meraih 2 gelar Liga Champions, memperingatkan Kessie mempertimbangkan kembali keputusan untuk pergi dari Milan. Ex-kapten Milan tersebut menilai Kessie akan turun kasta jika membela Spurs atau Man United. Spurs dan Man United saat ini dianggap berada di level berbeda dengan AC Milan. Hal itu diperlihatkan dengan posisi keduanya yang masih berkutat di papan tengah Liga Inggris. Sementara itu AC Milan masih menempati urutan kedua di klasemen Liga Italia 2021-2022. Saya sangat menghormati keputusan profesional sesama pemain, kata Ambrosini. Hal yang bisa saya katakan adalah klub-klub yang dapat menawarkan gaji lebih tinggi ini tidak memiliki level lebih tinggi daripada Milan. Kesempatan untuk membawa pulang 8 juta euro daripada 6 juta euro seharusnya tidak menjadi prioritas jika Anda bahagia dan di mana Anda berada sekarang. Kessie seharusnya tidak menganggap Milan sebagai klub papan tengah, melainkan klub papan atas, ujar Ambrosini melanjutkan. Bordeaux kesulitan, Milan mustahil pangkas masa pinjam Adli. AC Milan tampaknya hampir mustahil menarik Yacine Adli lebih cepat dari masa pinjamannya bersama Bordeaux yang saat ini tengah kesulitan di Ligue 1. Manajemen Rossoneri saat ini dikabarkan tengah meninjau kembali strategi yang akan mereka terapkan di bursa transfer Januari mendatang dan beberapa informasi menarik pun muncul terkait Adli. Calcio Mercato menyorot bagaimana prioritas Paolo Maldini dan Ricky Massara adalah merekrut bek tengah baru yang menggantikan Simon Kjaer, dan saat ini Milan belum merencanakan penandatangannya striker baru yang hanya mungkin berubah jika Pietro Pellegrini meninggalkan klub lebih awal.
Situasi di lini tengah lebih tidak pasti mengingat Rossoneri akan segera kehilangan Ismail Bennacer dan Frank Kessie yang berpartisipasi di Piala Afrika dari awal Januari hingga maksimal awal Februari, tergantung sejauh mana Aljazair dan Pantai Gading mampu melangkah pada turnamen tersebut. Raksasa Serie A tersebut lantas kemudian mempertimbangkan mendatangkan Adli dari masa pinjamannya lebih cepat, 6 bulan dari kesepakatan. Namun pemberitaan tersebut mengklaim Bordeaux tidak akan membiarkan pergi lebih awal. Di balik pilihan tersebut tak ada alasan-alasan ekonomi tapi juga alasan teknis mengingat Bordeaux saat ini tengah berjuang menjauh dari zona degradasi di bawah asuhan pelatih Vladimir Petkovic. Alhasil Maldini dan Mascherano harus menemukan alternatif lain untuk lini tengah Milan dan berharap performa Timo Bakayoko bakal berkembang. Milan punya strategi menarik bajak Lorenzo Luca dari Pisa. AC Milan dikabarkan melirik strategi menarik guna mendatangkan striker muda dari Pisa Lorenzo Luca yang dianggap sebagai profil untuk masa depan. Rossoneri memang menaruh perhatian khusus kepada pemain-pemain muda dengan potensi menjanjikan untuk dikembangkan. Sejumlah nama pun dikaitkan sebagai bagian dari pembentukan skuad masa depan mereka, diantaranya adalah Luca. Dalam wawancara kepada Radio Arca Sport di Radio Rai Senin kemarin, Presiden Pisa Giuseppe Corrado berbicara mengenai masa depan striker 21 tahun tersebut dan memberikan konfirmasi mengenai ketertarikan yang terhadap sang pemain termasuk dari Milan. La Gazzetta dello Sport kemarin lantas membenarkan bahwa starlet Italia tersebut memang menjadi target Rossoneri dan mereka bahkan bersedia menunggu demi mengamankan servisnya. Ia merupakan profil yang sangat menarik bagi Elliott Management lantaran usianya masih muda dan memiliki masa depan cerah di depannya. Kendati demikian, belum ada urgensi bagi Il Diavolo untuk bergegas mengamankan servis sang pemain dan sebaliknya mereka bakal dengan hati-hati menyusun rencana mengingat ia lebih sering sebagai target jangka menengah klub ketimbang sosok yang wajib didatangkan pada bursa transfer Januari mendatang. Milan sendiri tidak sendirian dalam perburuan Luca, mengingat beberapa rival Serie A mereka seperti Juventus dan Inter juga tertarik meminangnya dari Pisa sehingga pantang bagi mereka bersantai jika memang ingin mengamankan servis sang pemain.